yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sendiri untuk pertama kalinya sampai di masjid ini. Ternyata di musala ini ada rekan saya, sahabat saya, Al-Ustaz Muhammad Yasin. Luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari juga kita menyampaikan banyak-banyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita sudah memasuki malam yang ke-20. Jadi besok itu puasa yang hari ke-20 ya, lusa ke-21. Jadi lusa kita sudah masuk ke 10 terakhir bulan puasa. Barangkali ada baiknya kita mengingat-ingat, mengevaluasi ya, puasa kita. Puasa kita itu sudah mencapai tingkat yang mana? Sudah baguskah? Apa masih perlu ditingkatkan? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali membaca Ihya Ulumuddin ya, karangan Al-Ghazali rahimahullah, maka di situ Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa puasa itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya yang seringkali kita tidak sadari. Ya. Dikatakan di situ bahwa tingkat puasa yang paling rendah, adalah ketika kita mempuasakan perut ini, puasa tidak minum, tidak makan. Ketika kita mempuasakan kelamin kita, dua itu, kalau itu sudah berpuasa, kita sudah merasa berpuasa, padahal itu tingkat terendah. Hanya menahan lapar, hanya menahan minum, hanya tidak melakukan hubungan. Nah, sudah berpuasa kita ini, ya, dari imsak sampai terbenam matahari buka puasa. Selesai sudah puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 bulan. Padahal itu ternyata puasa yang paling rendah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga saya lihat banyak anak-anak muda, anak-anak kecil, barangkali juga perlu disampaikan ya. Nah, tingkatan yang setelah itu meningkat. Kalau puasa kita meningkat lagi, lebih tinggi lagi, ini sedikit, maka di situ tidak saja perut yang berpuasa, tetapi tangan ini berpuasa. Tangan ini kita tahan, kita imsakkan tangan ini supaya tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang buruk, supaya tidak menyakiti orang, supaya tidak melakukan kerusakan. Nah, kita tahan tangan itu supaya tidak melakukan yang negatif. Artinya apa? Artinya tangan ini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang positif saja, yang menunjukkan diri sendiri, yang menunjukkan orang lain, yang baik untuk agama, ada pahalanya. Kira-kira begitulah. Itu artinya tangan kita berpuasa. Mulut kita berpuasa. Kita puasakan mulut ini, lidah ini, supaya tidak mengucapkan sembarangan kata. Kata-kata yang tidak bermanfaat dihindari, kata-kata yang menyinggung orang dihindari, kata-kata yang menyakiti hati orang dihindari. Nah, itu artinya kita mempuasakan lidah. Tangan, lidah kita puasakan. Mata juga kita puasakan.
kita tahan mata itu supaya tidak melihat yang jelek-jelek, yang mudarat, yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai Rasulullah SAW, yang kita lihat. Kalau kebetulan kita lihat ya sudah, tapi kita jangan melihat lagi. Ini tidak begitu. Ulama bilang begitu. Kalau tiba-tiba melihat begitu saja itu tidak apa-apa. Tapi kalau kembali sengaja melihat lagi itu sudah lain persoalan. Ya, itu artinya mata sudah tidak puasa lagi. Ya. Telinga juga dipuasakan. Kalau kita mau meningkatkan lagi, tingkatan boleh. Telinga juga dipuasakan. Tidak mendengar suara-suara yang tidak bermanfaat. Yang tidak suka dengar adalah lantunan Al-Quran, nasihat-nasihat, ta'lim, tausiah dan sebagainya, salawatan, itu kan. Tapi suara-suara yang tidak banyak manfaatnya kita hindarkan. Nah, inilah tingkatan puasa yang kedua, mempuasakan tangan, mempuasakan lidah, mempuasakan telinga, mempuasakan mata. Meningkat sudah itu, puasa kita sudah meningkat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa akibatnya kalau tangan kita tidak puasa, mata kita tidak puasa, mulut kita tidak puasa, telinga kita tidak puasa? Akibatnya apa kata Rasulullah? Hanya menahan yang dia dapatkan apa? Lapar saja, dahaga saja yang dia dapatkan. Pahala puasanya tidak ada. Tidak ada. Kalau apa? Kalau kita tidak puasakan tangan, tidak puasakan mata, tidak puasakan telinga, tidak puasakan mulut, yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Tidak lebih daripada itu. Artinya apa? Artinya pahala puasa tidak ada. Hilang pahala puasa kita itu. Puasanya sah apa betul? Sah atau tidak? Sah puasanya, tapi pahalanya tidak ada. Ya, karena sudah imsak sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Sah puasanya, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah sampai ke tingkat ini, maka ada lagi tingkat yang tertinggi. Tingkat yang tertinggi yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, puasanya siyam al-khusus al-khusus. Apa yang puasa? Yang puasa adalah hati. Kalau hati puasa, otomatis ini tangan, mata, ini otomatis berpuasa sudah. Perut otomatis itu. Hati kita berpuasa, itu puasa tingkat tinggi. Apa maksudnya hati kita berpuasa? Artinya yang ada di dalam hati kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Ya. Zikir banyak, berdoa banyak, salat banyak, ngaji banyak, ingat salawat pada Rasulullah banyak. Begitu. Itu namanya hati kita berpuasa. Terhindarkan dari semua persoalan-persoalan yang negatif yang barangkali pernah kita lakukan atau sering kita lakukan dalam hidup ini. Kita terhindarkan dari itu. Yang ada dalam hati apa? Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berkaitan dengan Allah dan berkaitan dengan akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kalau kecenderungan hati ini selain zikir, berdoa, ngaji, selawatan, ada kecenderungan dalam hati berkaitan dengan dunia. Kalau berkaitan dengan dunia saja, tidak ada kaitannya dengan pahala, tidak ada kaitannya dengan akhirat, maka itu namanya dunia. Melenceng sudah hati kita daripada puasa yang sesungguhnya, puasa tingkat tinggi itu. Tetapi kalau kecenderungan hati kepada urusan-urusan dunia, tapi ada kaitannya dengan agama, maka itu tidak jadi masalah. Ya, seperti apa? Seperti kita rame-rame
buat makanan kue untuk buka puasa bersama, kita organisir itu, ya itu bagus, itu berkaitan dengan agama, berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan akhirat, tidak masalah itu, dan yang lain-lain. Artinya puasa khusus ini tidak meninggalkan persoalan-persoalan aktivitas dunia, selama persoalan-persoalan aktivitas yang kelihatannya duniawi itu berkaitan dengan pahala, berkaitan dengan surga, itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika hati ini cenderung selain itu, maka itu merusak pahala puasa tertinggi, tingkat tinggi ini. Yang lain dimati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua. Saya yakin bahwa jamaah Musalla Miftahul Ulum ini adalah orang-orang baik semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas puasa kita ini. Janganlah sampai akhir Ramadan kita masih ada di tingkat puasa yang paling rendah, minimal tingkat pertengahan. Kalau bisa, mari kita menginjak atau mencapai tingkat puasa yang tertinggi itu. Yang berpuasa adalah hati kita. Kalau hati kita sudah berpuasa, maka otomatis anggota badan kita berpuasa, dan otomatis kita insya Allah akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq.